Oke, kita teruskan berikutnya ya. Sekarang kita akan bahas mengenai penilaian piutang dagang. Yang pertama, kita lihat dulu bagaimana pelaporan piutang. Dimulai dari klasifikasi. Klasifikasi itu artinya penggolongan ya. Penggolongan, kemudian baru penilaian. Prinsipnya seperti tadi sudah kita lihat di laporan posisi keuangan, piutang itu dinilai dan dilaporkan sebesar nilai realisasi bersih atau nilai bersih yang dapat direalisasi atau net realizable value, yaitu sebesar piutang setelah dikurangi dengan CKP. Nah, sekarang kita akan fokus membahas mengenai piutang yang tidak tertagih. Sesuai dengan prinsip konservatisme, prinsip kehati-hatian, maka kita memprediksi, menaksir ya di masa datang kira-kira berapa banyak piutang yang tidak bisa ditagih. Ya, karena memang dari awal kita sudah tahu bahwa menjual secara kredit itu ada risikonya, yaitu risiko hasil penjualan tidak bisa ditagih. Nah, oleh karena itu, dari sisi akuntansi kita sudah harus melakukan pencadangan. Nah, untuk piutang yang diberikan tidak tertagih, itu ada dua metode akuntansi yang bisa dipakai. Yang pertama adalah penghapusan langsung, yang kedua metode cadangan. Penghapusan langsung itu secara teoritis tidak tepat. Ini ada dua alasan, ya, tidak ada proses matching, lalu piutang tidak dinyatakan sebesar nilai bersih. Nah, karena secara teoritis tidak tepat, lalu ya tidak dipakai gitu. Nah, yang dipakai nanti adalah metode cadangan. Untuk metode cadangan nanti ada dua pendekatan. Yang pertama adalah persentase dari penjualan bersih, dan yang kedua persentase dari saldo piutang. Nah, ini penjelasan tambahan ya. Kalau persentase penjualan ya itu disebut dengan pendekatan laporan keuangan ya. Kemudian persentase piutang disebut dengan pendekatan raca atau laporan posisi keuangan. Bedanya di mana? Kalau di metode persentase penjualan itu yang kita hitung adalah BKP, beban kerugian piutang. Oleh karena itu kalau kita menggunakan metode ini, begitu selesai kita hitung, kita langsung bisa membuat jurnal debit BKP, kredit CKP. Tapi kalau di pendekatan yang kedua, persentase piutang, yang kita hitung adalah CKP-nya. Sehingga kalau kita sudah selesai menghitung CKP, kita belum bisa membuat jurnal. Tapi kita harus menghitung terlebih dahulu BKP-nya. Jadi ada dua langkah ya. Pertama menghitung CKP, kedua menghitung BKP, barulah kita membuat jurnal. Kalau di sini kita langsung menghitung BKP, lalu kita bisa langsung membuat jurnal. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Misalnya PT Merapi mengestimasi dari pengalaman masa lalu bahwa kira-kira 1% dari penjualan kredit tidak dapat ditagih. Jika pada tahun 2014 jumlah penjualan bersih 800.000, maka pensyaratan BKP adalah, ya kita hitung 1% dari 800.000, ketemu 8.000. Langsung kita buat jurnal seperti ini, ya. Oke, kalau diposting akan nampak yang warna merah itu. Oke, kemudian ini evaluasi untuk pendekatan kedua ya, persentase piutang. Memang tidak memenuhi syarat matching, tapi justru ini yang banyak dipakai karena memang lebih logis gitu ya, lebih logis. Ada dua metode yang dipakai. Yang pertama kita menggunakan tarif tunggal ya. Tarif tunggal misalnya sekian persen dari piutang dagang ya, sekian persen dari piutang dagang. Kemudian yang kedua sekian persen dari piutang yang umurnya sekian, umurnya sekian, dan seterusnya. Jadi kita nanti pakai daftar umur piutang. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu contoh yang pertama. Misalnya kita menggunakan daftar umur piutang.
Misalnya kita punya piutang dengan jumlah 547.000, kemudian kita golongkan, kita klasifikasi yang umurnya di bawah 60 hari 460.000, 60 sampai 90 hari 18.000, 91 sampai 120 hari 14.000, lebih dari 120 hari 55.000. Nah, di sini semakin tua umurnya, itu ya logikanya semakin kecil kemungkinan untuk bisa ditagih, sehingga pencadangan, persentase pencadangannya juga semakin besar. Ya, oleh karena itu kita lihat di sini misalnya ini persentase pencadangannya seperti ini ya. Untuk yang kurang dari 60 hari 4% dan seterusnya. Yang lebih dari 10 hari dan 120 hari ini paling besar 25%. Nah, setelah dihitung ya masing-masing kelompok ini pencadangannya, lalu kita jumlahkan. Ketemu angka 37650. Ingat bahwa angka ini adalah angka CKP. Oleh karena itu, saudara belum bisa membuat jurnal. Ya, kita harus cari informasi mengenai akun CKP. Kalau diasumsikan CKP tidak memiliki saldo, ya masih awal gitu ya, maka kita bisa membuat jurnal penyesuaian begini. Debit BKP, kreditnya CKP. Ini kalau di tahun pertama penerapan metode ini seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang masih kasus yang sama. Bagaimana kalau CKP bersaldo kredit 800? Nah, karena kita mencadangkan 37650, sudah ada 800, maka yang kita buat jurnalnya kekurangannya, yaitu 37650 dikurangi 800 sama dengan 36850. Jadi jurnalnya debit BKP, kredit CKP 36850. Nah, bagaimana kalau saldo CKP itu ada di sisi debit 300? Nah, kalau debit maka berarti yang harus kita cadangkan sebesar 37650 plus 300 supaya nanti saldonya kredit sebesar 37650 ya. Maka kita harus membuat jurnal debit BKP, kredit CKP sebesar 37650 plus 300 yaitu 37950. Oke. Ya, ini bedanya menggunakan metode cadangan dan metode persentase penjualan dan persentase piutang. Nah, contoh lain ya. Ini sekarang contohnya sekaligus ya, dua pendekatan. Kalau kita punya data seperti ini, ada piutang dagang 160, CKP 2000, penjualan kredit 800, retur dan potongan penjualan 50.000. Buatlah jurnal untuk mencatat BKP jika perusahaan menaksir kerugian piutang 1% dari penjualan kredit bersih. Kemudian 5% dari saldo piutang dagang. Nah, kalau 1% dari penjualan kredit bersih, yang langsung aja kita hitung 1% dari 800, 1% dari piutang bersih, penjualan bersih, penjualan 800 dikurangi 50 berarti penjualan bersihnya 750 ya, 750 kali 1%-nya berarti 7.500. Kita langsung buat jurnal seperti ini, debit BKP, kredit CKP. Nah, kalau 5% dari saldo piutang ya kita hitung 5% dari 160 ketemu 8.000 ya. Nah, sebelum kita membuat jurnal, kita hitung dulu BKP-nya. BKP-nya adalah CKP yang dicadangkan dikurangi saldo CKP 2.000 ketemu 6.000. Jadi jurnalnya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya, ini masalah penghapusan ya. Kalau misalnya perusahaan ingin menghapus piutang, ya setelah kita cadangkan, kemudian kita kan mengevaluasi. Kalau misalnya perusahaan memperoleh informasi bahwa
tahun berikutnya, itu salah satu pelanggan kita namanya PT Rabayar gitu ya, itu diduga kuat bangkrut, tidak mampu bayar, maka piutang kita kepada perusahaan tersebut kita hapus ya. Setelah melalui proses resmi, persetujuan resmi, otorisasi, kita akan menghapus piutang dengan mendebit CKP 1000, kreditnya piutang dagang ya. Nah, kemudian kalau misalnya piutang sudah kita hapus, ternyata beberapa bulan berikutnya, ternyata perusahaan ini tiba-tiba melunasi piutangnya yang sudah terlanjur dihapus. Maka ada 2 jurnal yang harus kita buat. Yang pertama adalah jurnal untuk memulihkan piutang ya, debit CKP, debit piutang dagang kredit CKP. Jadi jurnal yang pertama tadi dibatalkan ya. Jadi piutangnya dibolehkan. Kemudian jurnal yang kedua, jurnal untuk mencatat pelunasan piutang. Nah, kemudian yang berikutnya di bagian yang kedua ini kita akan membahas impairment ya. Impairment itu artinya penurunan nilai. Selain CKP tadi, dalam kondisi tertentu ini sesuai dengan penerapan IFRS yang berbasis nilai wajar, maka aset-aset perusahaan itu secara periodik dievaluasi untuk melihat kemungkinan terjadinya penurunan nilai atau tidak. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyebabkan piutang kita mengalami penurunan sehingga harus dilakukan impairment. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Lalu prosesnya seperti ini. Untuk piutang yang nilainya besar ini harus diturunkan nilainya secara terpisah. Kemudian yang kecil-kecil nanti dijadikan satu, intinya itu. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini. Misalnya kita punya daftar piutang seperti ini, yang besar-besar ada 4 ya. Ian Company, Renden, Fernando, dan Blanchard. Kemudian yang kecil-kecil itu dijadikan satu, all other receivable 500.000, totalnya 750.000. Perusahaan menetapkan bahwa piutang kepada Ian diturunkan nilainya sebesar 15.000 dari 40 menjadi 25 ya. Piutang kepada Blanchard diturunkan seluruhnya ya, Blanchard itu 50. Piutang kepada Randon dan Fernando ya, itu 160, nanti diturunkan bersama-sama dengan piutang lainnya dengan tarif gabungan 2%. Nah, hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Total impairment ya dihitung seperti ini. Tadi disebutkan Ian diturunkan 15, Blanchard diturunkan semuanya ya. Kemudian Renden dan Fernando digabung dengan piutang yang lain diturunkan sebesar 2%. Nah, jadi ini total penurunannya ya. Baik, saya kira itu dulu.